Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab hari ini kita semua boleh ada karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan dengan berkat Tuhan itu kita boleh ada di tempat ini. Kita mau kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita tinggalkan setiap beban kita. Dan bawa hati kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya untuk datangkan kebaikan buat kita semua. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan dan pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa di dalam surga. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab kami percaya, kami tahu, kami merasakan karena kasih-Mu Tuhan, kami semua boleh ada sampai hari ini ya Bapa. Kami tidak bisa balas semua kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Namun inilah hidup kami yang kami mau bawa kepada Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan yang selalu nyata di dalam setiap langkah hidup kami, baik pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami ya Tuhan. Dan saat ini waktu Tuhan bagi kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan masuk dalam ibadah ini ya Bapa. Kami minta Bapa di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah-Mu yang menguduskan kami, yang melayakkan dan membenarkan kami. Kami datang dengan penuh sukacita, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengasihi kami, Engkau juga yang mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Sehingga kami datang di tempat ini Tuhan dengan iman. Kami persembahkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua ya Tuhan. Baiklah hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, bahkan seluruh jemaat-Mu yang datang tanpa terkecuali. Kami ada semua di dalam pengurapan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu, kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Tuhan Engkau hadir. Dan kami percaya di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan Yesus saja yang kami mau tinggikan dan kami agungkan. Engkau yang layak dipuji dan disembah. Segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Ambil alih hidup kami, ambil alih ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tabiskan ibadah raya kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan, kita tetap dalam keadaan berdiri. Saudara, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Dia yang termulia, Dia yang dipuji dan disembah. Berikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami. Yesus Tuhan.
kami. Karena itu Tuhan, kami mau kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan lewat puji-pujian kami yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Kita kemuliaan buat Tuhan. Amin. Dia yang layak ditunjukkan, mari kita pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Tiba saatnya.
kami buka tangan supaya kita datang kepada Dia. Amin. Haleluya. Firman-Mu terang bagi jalanku. Kita dalam keadaan berdiri yang terbaik buat Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya ada kemenangan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mendengarkan pujian dari Komsel Judea. Gospel
dekat dengan Tuhan. Saat ini kita semua bangkit berdiri, kita akan diberkati dengan firman Tuhan oleh hamba-Nya.
pikiran kami, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Karena ketika kami tahu bahwa kami diberkati oleh firman Tuhan, kami juga akan jadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami semua yang hadir pada saat pagi hari ini di rumah yang kudus. Tuhan, sucikan kami semua, kuduskan kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu tidak sia-sia, tetapi itu akan menjadi berkat bagi kami, dan itu akan menolong kami untuk menjalani kehidupan Tuhan percayakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan biar Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kami di saat pagi hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pujilah nama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom. Iya. Ini hari pertama saya berdiri di tempat ini. Baik, saya Pak Pendeta Ringo Kastanya, ibu saya Ibu Risa, istri saya cuma satu. Saya tidak mau lebih, karena kalau lebih saya pusing nanti. Anak saya cukup 3. Itu juga dengan pergumulan. Kami 6 tahun, 7 tahun baru Tuhan jawab. Sebab Tuhan jawab. Hari ini Tuhan buat yang terbaik bagi kami semua. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih Tuhan banyak yang telah memberi kesempatan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat pagi hari ini akan menjadi berkat untuk kita semua. Dan itu akan menolong kita untuk menjalani hidup ini. Karena saya percaya firman Tuhan itu akan memberi kekuatan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema saya pada saat pagi hari ini adalah berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan yang seperti yang telah terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Itu firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernah disakiti tidak? Pernah dikecewakan tidak? Pernah dibohongi tidak? Yang pernah angkat tangan. Don't terlalu angkat tangan, untuk dong belum ada pemarah. Iya, siapa yang bohong? Iya, yang pasti orang punya masa lalu ya. Masa lalu pernah kita dikecewakan, pernah kita merasa ditinggalkan, pernah merasa kita disakiti, pernah merasa kita dibohongi. Itu pernah di dalam orang punya kehidupan. Tapi saya mau katakan kepada kita pada saat pagi hari ini, apakah dengan kita pernah mengalami itu, kita membiarkan hal itu terus terjadi dalam orang punya kehidupan? Memberikan masalah itu terjadi terus dalam orang punya kehidupan? Terus mendorong untuk punya kehidupan atau tidak? Karena saya percaya ketika orang tetap menyimpan akar kepahitan itu dalam orang punya diri, maka saya percaya orang tidak bisa menikmati hidup ini dengan baik. Orang tidak bisa menjalani hidup yang Tuhan percayakan bagi orang dengan baik. Oleh sebab itu, bagaimana supaya masa lalu yang menyakitkan itu bisa kita lewati dengan baik? Bisa kita lewati dengan baik. Ada 3 hal yang saya dapati dari kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bagaimana supaya masa lalu itu yang menyakitkan itu bisa kita lewati? Karena itu menjadi keharusan sebagai orang percaya. Mungkin orang dunia mereka bisa menyimpan itu, tetapi bagi anak Tuhan, saya mau katakan, jangan simpan masa lalu kita yang menyakitkan. Tapi bawa itu kepada Tuhan, minta Tuhan, karena saya percaya dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, dengan Tuhan pasti ada solusi, dengan Tuhan pasti tidak ada yang mustahil. Yang penting kita mau berserah dan berserah kepada Tuhan. Ada 3 hal yang saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa melupakan masa lalu kita yang penuh dengan sesuatu yang tidak mengenakan, yang menyakitkan. Yang pertama dikatakan di situ apa? Kita tidak perlu memaksa dan menuntut daripada orang yang pernah menyakiti kita untuk merasakan sakit hati seperti yang pernah kita rasakan dan kita alami.
Jadi kita tidak perlu ketika kita pernah mengalami kesakitan, kita tidak perlu untuk menuntut supaya orang yang pernah menyakiti kita harus merasakan apa yang kita rasakan. Karena firman Tuhan katakan apa? Bahwa pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah milik Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Matius pasal 18 katakan apa? Di situ dikatakan apa? Berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? 7 kali? Saya terhafal jadi. Yang pasti bahwa setiap saat ketika kita mengalami hal yang tidak mengenakan, tugas kita untuk mengampuni, bukan untuk menghakimi. Seringkali ketika saya sudah dikecewakan, dan seringkali yang terjadi begini bahwa hal itu terjadi itu bukan di luar, tetapi di dalam kehidupan kita sendiri. Suami bisa mengecewakan istri, istri bisa mengecewakan suami, suami istri bisa mengecewakan anak-anak, dan anak-anak bisa mengecewakan istri dan suami orang tua. Tapi saya mau bilang pada saat pagi hari untuk kita, kalau orang mau menikmati hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan, kalau orang mau menikmati yang namanya damai sejahtera daripada Tuhan, kalau Tuhan mau menikmati hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan, yang Tuhan inginkan kepada kita pada saat pagi hari ini, yaitu bagaimana supaya ketika kita mengalami hal itu, kita tidak perlu meminta supaya Tuhan juga supaya orang yang buat kita mengalami kekecewaan, dia juga harus merasakan itu. Tapi biar nanti pembalasan itu Tuhan yang tentukan. Karena kalau Tuhan yang tentukan, itu lebih luar biasa. Itu lebih luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada yang simpan akar kepahitan kepada sesama, kepada suami, kepada istri atau anak-anak. Tuhan bilang lepaskan semua itu. Tidak ada gunanya. Engkau berjalan dengan masalah yang ada tidak akan membuat engkau bertumbuh dalam Tuhan. Karena masalah-masalah itu akan selalu merorong engkau punya kehidupan, dan itu akan membuat engkau tidak bisa menikmati dan menjalani hidup ini dengan baik. Tetapi ketika saya ada masalah, saya datang di kaki Tuhan. Tuhan, ini saya punya masalah. Tuhan, ini saya punya pergumulan. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Saya mau melangkah dengan iman. Karena ketika saya melangkah dengan iman, maka saya percaya masalah bisa diselesaikan. Karena bersama dengan Tuhan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin dengan manusia, susah untuk diselesaikan. Tetapi dengan Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti bisa diselesaikan. Jadi jangan simpan yang namanya kebencian, kemarahan. Karena itu tidak mendatangkan hal yang baik. Katakan kepada kiri kanan kita, saya tidak mau simpan akar kemarahan. Dari sini saya lihat dong bicara, tapi dong tidak ada dong putus tentang sebelah-sebelah. Dong cuma iyo semua. Tapi berdiri dan kita mengatakan, saya tidak mau menyimpan akar kepahitan. Iya. Karena kalau simpan, rugi kita sendiri. Iya toh rugi, toh tidak bisa menikmati hidup dengan baik. Apalagi dong bilang kalau seumur 50 ke atas, jangan sudah. Saya sudah 51, saya tidak mau marah-marah lagi sudah. Saya tidak mau marah-marah, karena saya marah-marah sebentar bikin saya ada tumpu bapak semua toh. Tapi yang pasti begini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak perlu untuk membalas. Ya, walaupun itu mengecewakan. Karena kalau orang pakai sistem dunia, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tetapi prinsipnya Tuhan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Secara tidak langsung kita sedang menaruh bara api di kepala orang tersebut. Jadi mari saya mengajak kita semua pada saat pagi hari ini. Setiap masalah tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita mengandalkan manusia, tetapi dengan Tuhan pasti ada jalan keluar. Jadi mari kita serahkan itu semua kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk bisa menolong, Tuhan sanggup untuk bisa menyelesaikan bagi kita. Bapak Ibu, Yusuf di dalam perjalanan hidupnya, kalau kita baca dari pasal 37 sampai pasal 50, itu dikisahkan tentang bagaimana kehidupannya bersama dengan saudara-saudaranya. Ya toh, saudara-saudaranya sempat benci dia, marah dia, kenapa? Saya katakan bahwa ayahnya lebih mencintai, lebih sayang kepada Yusuf. Dan akhirnya mereka merancangkan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Mulai dari dia mau dibunuh, dibuang, dan sampai ke penjara, sampai di istana Firaun dengan segala macam semua Potifar. Tapi proses perjalanan hidup ini, saya mau bilang bahwa kalau Tuhan yang tuntun, pasti selalu mendatangkan kebaikan. Pasti akhirnya mendatangkan kebaikan. Makanya kalau mau dilihat-lihat, mungkin Yusuf bisa bilang begini, kamu ini yang dulu bikin saya ini toh. Ya toh, kamu ini yang bikin sampai mati, saya dibuang dalam sumur dan segala macam, dituduh aneh-aneh, ya toh. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Dia memiliki hati Bapa. Artinya apa? Dia bilang begini,
kau telah mereka-reka yang tidak baik kepada aku, tapi aku menjadikan itu reka yang baik. Oleh karena Tuhan ada bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang orang lain buat untuk kita, hal-hal yang tidak mengenakan, mari kita jangan balas itu dengan kejahatan lagi. Tapi kita tetap berserah, berdoa kepada Dia. Maka saya percaya selalu ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Dan itu tidak akan pernah mengecewakan. Jadi hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terlepas dari masa lalu yang menyakitkan itu. Firman Tuhan katakan apa? Jangan memaksa supaya orang itu bisa merasakan seperti apa yang saya rasakan. Biar nanti Tuhan yang selesaikan. Karena kalau Tuhan yang selesaikan, itu pasti selesai. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan, Bapak Ibu kita lakukan supaya masa lalu kita yang menyakitkan itu bisa kita lewati dengan baik. Yang kedua dikatakan di situ apa? Bawalah selalu dalam doa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Ketika kita sudah disakiti, maka tugas kita berdoa untuk dia. Tapi seringkali yang terjadi bukan kita berdoa, tombare marah dia lagi. Ya toh, kutuk dia lagi. Ya toh, pokoknya sebelum dia minta ampun, dia minta maaf, saya tidak akan pernah mengampuni dia. Pernah terjadi tidak dalam telepon kita, Bapak Ibu? Orang sudah menyakiti kita, baru kita dituntut untuk berdoa. Pasti kita mengenai, iyo karena kau terrasa, maka kau bilang begitu. Tapi saya mau bilang begini bahwa tidak seperti begitu. Tugas kita berdoa. Ya toh? Ingat waktu Yesus di kayu salib. Dia bilang gini, ketika dia sudah dalam kondisi yang tidak mengenakan, dia sudah disalib. Tapi apa yang dia katakan kepada Bapa yang surga? Ya Bapa, ampunilah mereka. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sesungguhnya di mana kita tidak perlu untuk mengutuki orang yang telah bersalah kepada kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan yang dia lakukan kepada kita. Tapi dalam kondisi seperti itu, tugas kita berdoa kepada dia. Karena kalau kita berdoa, maka saya percaya firman Tuhan di dalam Yakobus katakan apa? Doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Artinya saya percaya begini bahwa ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup. Sekeras apapun, ya toh, sekeras apapun kondisinya, sekeras apapun yang dia lakukan kepada kita, Tuhan sanggup untuk bisa merubah hatinya, kehidupannya, sifat karakternya. Tuhan bisa sanggup merubah. Yang penting apa? Kita mau berdoa. Yang penting saya mau bilang kita berdoa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat pagi ini, sudahkah kita setia di dalam doa atau tidak? Bapak Ibu, satu hari kita berdoa berapa kali? Satu hari kita berdoa berapa kali? Kalau Bapak Gembala bilang senantiasa, yang lain? Bapak dua. Bapak bilang senantiasa, kalau ini bilang dua. Terus yang lain? Yang penting ada doa, ada perintah berdoa ya. Yang penting ada doa, yang penting ada doa. Tapi saya mau bilang begini, doa adalah napas orang percaya. Ketika kita memulai dengan doa dan kita akhiri dengan doa, maka saya percaya berkat Tuhan menjadi bagian terumnya kehidupan. Makanya firman Tuhan di dalam kitab Markus katakan apa? Pagi-pagi buta sebelum Yesus menjalankan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan, dikatakan apa? Dia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Dengan kata lain, karena dia menyadari bahwa ketika dia akan melangkah di hari itu, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan akan dihadapi. Oleh sebab itu, dia kuat, dia mampu ketika dia mengandalkan Bapaknya di surga. Makanya dia pergi berdoa minta Tuhan, Bapaknya di surga supaya beri dia kekuatan, kemampuan untuk bisa melewati semua dengan baik. Hari ini saya mau katakan bagi kita, jangan anggap remeh dengan doa yang ada. Tetapi dalam kehidupan kita belajar untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bukan saya pada saat kita ada masalah, ada pergumulan baru kita mau berdoa. Tetapi dalam segala kondisi yang ada, firman Tuhan tadi, Bapak Gembala bilang, senantiasa, artinya setiap saat, apapun kondisi kita, dikala senang, dikala susah, dalam kondisi apapun, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mau berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya, doa mampu untuk bisa melakukan segala perkara dalam terumnya kehidupan. Hari ini mungkin kau berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Besok kau berdoa belum dijawab oleh Tuhan.
Tetapi saya mau bilang firman Tuhan katakan, ada lagu yang berkata, berkali-kali kau menolong. Ya toh? Dia tidak akan pernah terlelap. Penjaga Israel tidak akan pernah terlelap. Dia tetap 24 jam membuka mata, menjaga kita dan menyertai kita. Oleh sebab itu mari Tuhan tetap percaya kepada dia dan serahkan Tuhan hidup pada dia. Jadi yang kedua tadi katakan apa? Mari kita bangun doa kita dengan bersekutu dengan Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, apapun kondisimu saat ini, mari berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya doa mampu untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Doa mampu bisa menyelesaikan semua itu bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya seringkali begini, kalau umpamanya saya mau berdoa, kadang-kadang kondisi-kondisi tidak karena bisa mengganggu orang untuk orang bisa berdoa. Tapi kalau Tuhan tidak memaksakan diri kita untuk kita mau berdoa, maka orang tidak akan bisa keluar dari kondisi yang ada. Tapi ketika masalah ada, biasanya nanti kalau nanti masalah sudah tenang baru Tuhan mau berdoa toh. Tapi orang tidak apapun, ketika itu ada masalah, justru mereka lebih dekat kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan lebih dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam Tuhan punya kehidupan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Ya toh, dia berdoa. Kalau kita baca dalam dia punya pasal-pasal sebelum dari pasal 50 dia kata apa? Dia selalu berdoa. Maka Tuhan menolong dia dan Tuhan memberkati kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam menjalani ini Tuhan tidak tahu Tuhan punya hidup ini sampai kapan. Tuhan tidak tahu apa yang terjadi dalam punya kehidupan. Oleh sebab itu, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Doa-doa itu perlu sehingga kita kuat untuk menghadapi kondisi yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, di situ dikatakan apa? Apa yang harus kita lakukan ketika kita punya masalah lalu sangat menyakitkan? Di dalam yang ketiga dikatakan, berikan ruang yang seluas-luasnya bagi Tuhan untuk mengubah masa lalumu yang menyakitkan menjadi kesaksian. Buang jauh-jauh, ya toh? Dan beri ruang yang terbaik supaya Tuhan mengubah masa lalumu yang menyakitkan itu menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di dalam setiap langkah kehidupan kita ini, ketika orang ada dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, seringkali yang terjadi begini bahwa orang seringkali lupa mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan tahu bahwa untuk mendapatkan kekuatan, kemampuan, dan untuk bisa melewati semua itu, ketika Tuhan ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan bisa melewati itu dengan baik, maka itu akan menjadi kesaksian sehingga orang lain bisa diberkati. Orang yang belum pernah mengalami yang namanya masalah, pergumulan dan tantangan, dia tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi orang yang pernah mengalami yang namanya tantangan, persoalan dan rintangan, dia bisa jadi berkat, bisa jadi kesaksian bagi orang lain. Jadi kalau hari ini saya bicara tentang kuasa mujizat Tuhan, tapi saya tidak pernah mengalami, no. Tetapi kalau saya pernah mengalami dan saya saksikan itu, maka orang lain pasti diberkati. Orang lain pasti akan diberkati. Oleh sebab itu, saya mau bilang bagi kita pada saat pagi hari ini. Yusuf mengalami hal itu. Tetapi ini menjadi kesaksian bahwa Yusuf tidak menyimpan kebencian. Yusuf tidak menyimpan yang namanya kemarahan. Tetapi yang dia saksikan, kasih Tuhan itu luar biasa. Dia tidak membenci saudaranya, tetapi justru apa? Dia mengumpulkan saudara-saudaranya. Dan mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin orang-orang sekeliling kita menyakiti kita. Tapi mari, kita jadi orang-orang yang bisa menjadi kesaksian bagi mereka. Walaupun kau menyakiti saya hari ini, saya tetap mengasihi. Itu perlu. Walaupun kau buat saya tidak menyenangkan, saya tetap mengasihi kau. Karena ya kasih yang ada saya, itu kasih dari Tuhan. Karena kalau kasih dari Tuhan, dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Dia akan tetap menerima kau apa adanya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kau, dia akan pasti menerima. Karena dia memiliki kasih yang dari Bapa.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah hidup ini menjadi kesaksian. Kita mau saksikan bagi orang lain. Ya toh, saya pernah punya masa lalu. Saya pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan. Tapi oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan, saya mampu melihat semua dengan baik. Dan ini yang saya mau bagikan bagi kamu, supaya kamu semua juga kuat dan mampu melihat itu dengan baik. Itu yang harus kita tanamkan di dalam hidup. Bahwa Allah yang kita sembah, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan menjaga kita, dan Dia pasti akan menyertai kehidupan kita. Yang penting kita mau setia, kita mau taat kepada Dia dan melakukan yang terbaik kepada Dia. Maka Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 kebenaran firman Tuhan. Jangan memaksa supaya orang yang pernah menyakiti kita merasakan seperti apa yang pernah kita rasakan. Biar nanti Tuhan yang membalas. Tuhan yang berperkara dengan dia. Dan yang kedua, tetap bawakan dia di dalam doa. Karena saya percaya selalu bahwa doa mampu merubah segala sesuatu. Dan yang ketiga, berikan seluruhnya untuk Tuhan mengubah sakit hati kita, masa lalu kita menjadi kesaksian. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari menolong kita, memberi kita semangat untuk menjalani hidup ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kita supaya orang tetap punya hati yang penuh dengan kasih. Sehingga apapun kondisi, situasi yang ada, orang tidak akan pernah kecewa dengan hidup ini. Tapi Tuhan tetap mau menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan biar Tuhan yang akan berperkara, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak pemain musik. Berkali-kali Tuhan ngomong, ya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan. Firman Tuhan katakan apa? Orang itu ayahmu dan ibumu meninggalkan. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan. Karena engkau biji mata Tuhan. Dan kalau engkau biji mata Tuhan, Tuhan pasti akan pelihara. Oleh sebab itu jangan simpan agar kebaikan. Kalau engkau pernah merasa disakiti, serahkan itu kepada Tuhan. Kalau engkau pernah merasa ditipu atau dibohongi, serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti bisa selesaikan. Firman Tuhan katakan, berbagai orang yang mendengar dan malah berfirman Tuhan, semoga Tuhan akan memberkati. Percaya
biarlah Tuhan pulihkan kita, ampuni kita, dan biarlah semua yang selama ini menjadi bagian kita, Tuhan hilangkan semuanya itu. Tuhan beri kita hati yang baru, hati yang mengasihi, hati yang mencintai. Karena kita percaya ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, maka apapun kondisi kita, apapun situasi kita, hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, bisa Tuhan berubah menjadi sukacita, bisa Tuhan berubah menjadi hal yang luar biasa. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Kau meskipun kami dalam lembah yang gelap, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu datang tepat pada waktunya Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri, tapi Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Terbukti sampai pada saat ini kami masih ada, itu karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan terus menyatakan kasih dan setia-Mu. Karena itu Tuhan, kami sangat berterima kasih, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami yang sudah mendengarkannya, patrikan itu di setiap hati kami Tuhan. Jadikan ini sebagai pedoman bagi kami, untuk kami dapat melewati setiap masa lalu yang menyakitkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin apa yang sudah kami dengar saat ini menolong dan memberkati kami, menguatkan kami, menjadikan kami lagi Tuhan untuk tetap terus dan terus ada dalam kebenaran-kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tambahkan hikmat-Mu, tambahkan pengurapan-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat yang hebat dan luar biasa, sehingga dalam setiap pelayanan hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan,
banyak jiwa diberkati, banyak jiwa merasakan damai dan sukacita atas semua pelayanan hamba. Berkati keluarga, rumah tangga, biarlah Tuhan, berkat Tuhan itu senantiasa melimpah dalam keluarga rumah tangga hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami semua yang sudah dengar firman Tuhan, kami percaya kami juga diberkati oleh Tuhan. Kalau ada yang datang dengan berbagai pergumulan dan masalah, kami percaya firman Tuhan telah menjawab kami hari ini. Terima kasih Bapa, sehingga kami yakin yang lemah sudah dikuatkan. Kalau ada yang masih bimbang ragu, kami percaya firman Tuhan memberi kepastian bagi kami, sehingga sebentar kami pulang, kami tidak lagi bimbang ragu, tapi kami pulang dengan kepastian. Kalau ada yang datang mungkin dengan lemah badan, sakit, kami yakin firman Tuhan telah menjawab kami. Kami yakin Tuhan, kami sudah disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan sudah jawab kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur buat firman. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap persembahan. Apapun yang akan kami tabur saat ini Tuhan, kami percaya siapapun kami dan berapapun yang akan kami tabur, dengan iman kami percaya kami akan menuai. Hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kami percaya janji firman Tuhan digenapi bagiannya. Barang siapa yang menabur pasti akan menuai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Karena itu kami percaya setiap hidup kami menjadi hidup yang berarti. Kami tidak jadi orang yang biasa-biasa di dunia ini, tapi kami jadi orang-orang yang luar biasa. Karena Yesus kami, Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah raya kami hari ini, kami menaikkan pujian syukur limpah terima kasih kepada Tuhan karena Engkau boleh hadir dan melawat kami semua. Sehingga kami percaya siapapun kami Tuhan, kami pulang dengan penuh sukacita. Kami pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah Maha Tahu, dan kami yakin juga Tuhan pasti akan memberkati semua pergumulan jemaat.
Terima kasih Bapa dalam surga. Berdoa khusus untuk jemaat yang tidak sempat bersama dengan kami. Tuhan, kami tidak tahu apa kesibukan mereka, kami tidak tahu apa yang sedang mereka alami, tapi kami berdoa dan sepakat mendukung mereka. Tuhan, tolong Tuhan, nyatakan kekuatan-Mu, nyatakan kuasa-Mu buat setiap pergumulan mereka, sehingga Tuhan mereka boleh melewati semua pergumulan itu, dan di waktu-waktu mendatang mereka boleh bersama dengan kami untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga di waktu mendatang mereka boleh bersama dengan kami lagi. Yang punya masalah persoalan, bimbang, ragu, yang sedang terbelenggu, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, angkat mereka, bebaskan mereka Tuhan, sehingga kami sama-sama menikmati segala kebaikan daripada Tuhan. Pembangunan gedung ibadah kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan pasti akan menyelesaikan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Anak-anak kami dalam bangku pendidikan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, saat kita berdoa untuk bisnis, usaha, pekerjaan, karir jemaat, dalam nama Yesus diberkati setiap usaha, diberkati setiap bisnis, diberkati pekerjaan, diberkati karir, diberkati apapun Tuhan yang mereka sedang kerjakan, sehingga dengan berkat Tuhan yang kami alami, ada banyak syukur, pujian, terima kasih yang naik ke hadirat Bapa di surga. Terima kasih. Lebih daripada itu kami menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang, menyertai perjalanan pulang umat Tuhan. Tibakan di rumah masing-masing dan tidak kurang satu apapun. Di sana ada pujian syukur yang naik di hadapan hadirat-Mu melalui kehidupan kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan dari kekal dan sampai. Kami akhiri ibadah raya kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memohon berkat daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, pulang dengan iman, dan terimalah berkat Allah yang besar. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan, bimbingan, penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Ini keluarga Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.